setiap hati kami yang rindu. Kami bawa setiap hidup kami kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari saya kita bangkit berdiri saudara sekali lagi di hadapan-Mu. Terima kasih. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada.
kepadamu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa. Ku terima kemenangan, kemenangannya. Oh, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa. Aku terima sekarang kemenangan, kemenangannya. Oh, aku punya Tuhan, aku punya. Terima kasih. Oh, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan, kemenangannya. Oh, mari sekali lagi saudara. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan, kemenangannya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau melawat kami di dalam pujian kami. Oleh sebab itu kami mau duduk tenang dengar firman-Mu. Tuhan Roh Kudus, ajar kami, jamah hati kami Tuhan, siapapun kami, untuk kami mengerti firman-Mu, menjadi serupa dan segembar kembali kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih buat worship leader, singers dan juga pemain musik, luar biasa. Saya merasa diberkati oleh Tuhan atas pelayanan Anda. Terima kasih ya. Sudah membawa kita mendekat kepada firman Tuhan, mempersiapkan kita semua. Baik, kita bersama-sama akan belajar dari Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Kita baca berganti-gantian ya. Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Saya baca ayat 11, Anda 12 dan kita bergantian. Sudah, semua sudah dapat? Lukas 19, 11, 27. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Terus, ya agak keras ya. Kasih Tuhan Yesus dengar di surga. Anda sedang baca firman. Ya, baik. Ia memanggil 10 orang hambanya
dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang baru kita baca ini adalah perumpamaan tentang mina. Ada yang mirip dengan ini, ya, ada yang mirip dengan ini di dalam Matius 25 ayat 14 dan sampai 30, yaitu tetapi konteksnya berbeda, ya. Di situ di dalam Matius itu bicara fokusnya kepada talenta, kepada bakat seseorang, tetapi di dalam Lukas kita akan melihat konteksnya lebih jelas. Tuhan bicara perumpamaan ini tentang apa? Kalau Anda sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, konteks yang kita sedang belajar hari ini, siang ini, adalah tentang kedatangan Tuhan. Adalah tentang eskatologi, teologi tentang eskatologi, tentang Tuhan akan datang kembali. Kalau di Matius cerita hampir mirip, tetapi fokus dari Matius menulis itu adalah tentang talenta, tentang bakat. Orang jangan menyia-nyiakan bakat yang Tuhan sudah taruh. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bicara tentang akhir zaman. Ini yang kita pelajari hari ini itu konteksnya begini, ya. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita harus mengerti firman Tuhan itu konteksnya apa, ceritanya tentang apa. Jadi saya akan membimbing Anda untuk mengetahui konteks cerita ini seperti apa. Dikatakan Kristus dekat dengan Yerusalem. Dia sedang menuju Yerusalem. Untuk apa? Tuhan di dalam Lukas ini, dia cerita itu, dia sedang menuju Yerusalem. Untuk apa? Untuk ke Golgota. Untuk disalibkan. Itu tujuan Yesus menuju Yerusalem. Betul? Itu tujuannya. Dia akan naik ke salib menebus dosa kita. Nah, saudaraku, tetapi di dalam perjalanan dia ke Yerusalem, ya, ke Yerusalem, ini murid-muridnya salah kira, ya. Murid-muridnya itu berpikiran
Yesus ini mau masuk Yerusalem untuk memproklamasikan apa? Kerajaannya atas Israel. Mereka salah. Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem untuk naik ke Golgota, tetapi mereka mengira Yesus mau masuk ke Yerusalem untuk memproklamasikan dirinya sebagai pemimpin politik. Ya, kalau kita perhatikan, makanya waktu dia naik keledai masuk ke Yerusalem, ya, setelah cerita ini dia naik keledai, itu orang bilang Hosana, Hosana, betul? Hosana, Hosana bagi anak Daud. Anak Daud bicara apa? Mesias. Ini Mesias, ini pemimpin kita. Mesias itu bicara pemimpin politik bagi mereka, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi waktu itu. Ya, waktu itu penjajahan Romawi. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lalu Tuhan menceritakan perumpamaan ini. Dia bilang begini, ada seorang bangsawan, dia akan pergi ke satu tempat untuk dinobatkan sebagai raja. Sekarang bangsawan itu sudah raja belum? Dia akan pergi ke tempat yang jauh dan di sana dia akan jadi raja. Setelah dia jadi raja, dia akan kembali ke sini. Begitu, ya, dia akan kembali ke sini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini membuat kita mengerti bahwa perumpamaan ini tentang penantian kita kepada kedatangan Kristus. Ya, sudah kita langsung tahu, oh ternyata perumpamaan ini Tuhan ingin menjelaskan kepada kita tentang satu kali lagi dia akan datang ke dunia sebagai raja. Bukan sekarang. Dia sekarang harus bereskan dosa-dosa kita di kayu salib. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu dikatakan dia panggil 10 hambanya. Betul? Dia panggil 10 hambanya. Masing-masing dia punya uang 10 mina. Masing-masing diberi satu. Betul? Lalu dia berkata, kenapa? Kamu pakai ini untuk berdagang. Kamu pakai ini untuk berdagang. Nanti saya akan kembali, saya akan periksa. Ya, jelas kan? Kamu pakai ini untuk berdagang, nanti aku kembali, aku akan periksa. Aku akan minta pertanggungjawaban. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini bicara apa? Bicara bahwa setiap anak-anak Tuhan yang mengerti Kristus pergi ke sorga, ya, itu punya satu modal yang sama. Setiap orang diberi modal sama, 1 mina. Betul? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam cerita itu dikatakan, ia memanggil 10 orang, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Jadi dikasih modal, ya, 1 mina. Kamu pakai ini sampai aku datang kembali. Saudaraku, lalu di ayat 14, akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia, mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Saudaraku, ada orang yang menghasut orang-orang itu, hamba-hamba itu, berkata, kami tidak mau dia jadi raja. Betul? Ini ceritanya, ya, ini penjelasan untuk ceritanya dia. Kami tidak mau dia jadi raja. Terus dikatakan, terjadilah ketika ia kembali setelah dia dinobatkan menjadi raja, ia memanggil hamba-hambanya. Dia panggil hamba-hambanya yang sudah diberi uang untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka. Bisa mengerti? Berapa hasil dagang mereka? Tadi dikasih modal 1 mina, betul? Perumpamaan ini berkata, raja itu akan datang dan dia akan tanya kepada mereka, berapa hasilnya dagangmu? Ya, berapa hasil dagangmu? Nah, saudaraku, lalu dikatakan orang pertama datang dan seterusnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sampai situ dulu. Dari kita mengerti bahwa di dalam konteks
penantian kedatangan Tuhan yang kita nantikan, kita disuruh Allah seperti apa? Yang pertama, kita sudah tahu bahwa kita dikasih modal yang sama oleh Tuhan. Ya, kita dikasih modal yang sama oleh Tuhan. Yang membedakan adalah bagaimana kita menggunakan modal itu. Betul? Itu yang membedakan. Nah, saudaraku, satu mina itu adalah 100 dinar. Satu mina itu 100 dinar. 1 dinar itu adalah upah 1 hari kerja. Betul? Upah 1 hari kerja itu namanya 1 dinar. Jadi kalau 100 dinar berarti 100 hari kerja. Kira-kira 3-4 bulan. Ya, 3-4 bulan itu upah kerja itu 1 mina. Jadi cukup untuk berdagang. Punya modal untuk berdagang. Ya, nah, itu yang dikatakan kepada Tuhan kepada kita. Bahwa kita semua punya pengetahuan teologis tentang kedatangan Tuhan. Kita semua dibekali dengan modal untuk mengerti bahwa Tuhan pasti datang. Kita diberi pengertian untuk hidup seperti apa untuk menyongsong Tuhan. Ya, nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan ada warga yang membenci kepada dia, bangsawan itu, untuk jadi raja. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang iblis dan orang-orang yang tidak suka Yesus sebagai raja sebentar. Nah, saudaraku, ini bicara tentang godaan. Tentang jika kita mengikut Tuhan, apakah kita mau serius ikut Tuhan atau tidak? Atau kita ikut-ikutan, ya? Banyak orang berkata, tidak perlu kita tunggu-tunggu Kristus. Itu cerita nenek tua. Dari dulu dibilang Tuhan mau datang, sampai sekarang tidak datang-datang. Betul? Tidak datang-datang. Kristus tidak kembali. Dia masih lama kembali, ya, masih lama. Bukan begitu maksudnya Alkitab dan seterusnya. Saudaraku, tetapi itu semua untuk menjerat kita supaya kita menjadi orang yang tidak aktif di dalam penantian kita kepada Tuhan. Siang hari ini kita akan bicara tentang iman yang aktif di dalam penantian Tuhan. Di dalam cerita ini, semua dikasih modal 1 mina, betul? Ada yang 1 berhasil dikembangkan dapat 10 mina. Ada yang 1 berhasil dikembangkan jadi 5 mina. Ada yang 1 tetap jadi 1. Pertanyaan saya, hilang tidak uangnya bangsawan itu? Di 1 itu tidak hilang, dia tidak korupsi, betul? Dia tidak korupsi, dia kembalikan kepada tuannya. Tuan, ini kau punya uang. Tetapi kenapa tuannya marah? Kenapa tuannya marah? Karena dia tidak menjalankan perintah Tuhan. Pakai ini untuk berdagang. Bisa mengerti? Pakai ini untuk bekerja sesuatu untuk aku sampai aku datang. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi itu adalah penantiannya aktif. Kristus pasti datang. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menahan Kristus tidak datang. Kalau Anda baca itu, dan ayat 15. Dan terjadilah ketika ia kembali. Padahal banyak orang tidak mau dia kembali. Betul? Terjadilah dia kembali dan dia buat perhitungan, ya, dan dia buat perhitungan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pertanggungjawaban. Apa itu pertanggungjawaban? Pertanggungjawaban adalah kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Seluruh yang Tuhan beri kepadamu, apa hasilnya? Jadi kita menunggu dengan aktif. Kita harus produktif. Bagi saudara, ada kita menemukan, bukan? Ada orang yang karena malas kerja, malas hidup sehari-hari, dia pakai alasan terus, Tuhan mau datang, lalu dia tidak kerja. Betul? Untuk apa kita susah-susah? Ya, kerja banting tulang, sebentar lagi Tuhan datang. Kelihatannya begitu rohani, betul? Rohani tak? Oh, Tuhan mau datang, lalu dia sibuk
cuma sibuk urusan gereja, dia melupakan urusan rumah tangganya. Dia kerja ini, kerja itu, lupa semua. Saya tidak mengatakan urusan gereja itu tidak baik, tapi saya mengatakan bahwa jangan menggunakan alasan rohani untuk menutup kemalasanmu. Ya, jangan menggunakan itu untuk menutup kemalasanmu. Kalau ada pekerjaan di gereja, kerjakan dengan sukacita, dan kerjakan juga engkau menjadi garam dan terang dunia. Itu perintah Tuhan. Ya, untuk di sana. Jadi bagi kita profesional yang kita kerja di bidang tertentu, ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, ada yang jadi teknisi, ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang menjadi siswa, sekolah dengan baik, kerjakan dengan baik, karena itu modal yang Tuhan kasih kamu. Perhatikan, karena itu adalah modal yang Tuhan kasih kamu. Itu adalah mina yang Tuhan kasih kamu. Baik, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita sudah mengerti bahwa menanti Tuhan adalah penantian yang produktif. Penantian yang produktif. Tuhan kasih kamu sebagai apa sekarang? Kamu sebagai ibu rumah tangga, kamu tidak boleh bilang, saya cuma ibu rumah tangga, saya cuma urus anak-anak, suami. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah modal yang Tuhan kasih. Nanti kalau Tuhan datang, Tuhan akan tanya kamu, anakmu jadi apa? Di mana iman anakmu? Engkau harus ajar kepada anakmu tentang iman kepada Kristus sejak dia kecil. Bawa dia ke gereja dan seterusnya dan seterusnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita sudah mengerti bahwa Tuhan menuntut iman yang aktif selama engkau menanti dia kembali. Harus. Tidak ada alasan apapun, dengan alasan rohani apapun, Tuhan tidak peduli. Dia datang dan engkau lihat yang dapat 10 mina diberi 10 kota. Ada reward, ada penghargaan. Yang dapat 5 kota. Tapi ada 1 yang tidak korupsi. Apa hasilnya dia? Apa akhir ceritanya? Tuhan jadikan dia seteru. Dia panggil semua orang yang membenci dia tadi, bangsawan raja itu, dan termasuk 1 yang tidak bikin apa-apa tadi, dipanggil semua dan dibunuh di hadapan raja. Betul? Ya, betul ya. Kalau kita lihat ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini, dia tunjuk itu orang yang cuma 1, ayat 27. Tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Sadis betul. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kedatangan Tuhan itu sesuatu yang menggembirakan bagi anak-anak yang menanti-nantikan dia dengan sepenuh hati. Tetapi itu adalah celaka besar bagi orang yang tidak menjalankan perintah Tuhan. Itu celaka besar, ya, karena dikumpulkan itu orang dan dibunuh di depan itu, ya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa prakteknya? Kita sudah mengerti itu, kita akan masuk ke dalam prakteknya. Apa praktek kita menanti Tuhan? Saudaraku yang nomor 1 harus Anda ingat di dalam hatimu, bahwa sadar bahwa waktunya singkat dan dia pasti datang. Sekali lagi, sadar bahwa dia pasti datang. Yang kedua, sadar bahwa waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat, sangat dekat. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah menunda-nunda pertobatan. Jangan pernah menunda-nunda pembaharuan hidup. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita sedang berdosa, kita harus segera bertobat dan membereskan itu di hadapan Tuhan. Ya, saudaraku, Anda tidak boleh bilang waktu masih panjang. Saya masih muda. Waktuku masih panjang. Ya. Orang muda waktunya bisa sewaktu-waktu dia mati. Betul? Tidak ada waktu yang panjang dan pendek di dalam hidup ini.
Semua harus dikerjakan, dihadapi dengan sungguh-sungguh. Ya, ibu saya sudah berumur 86 tahun. Ya, ibu saya, ya masih sehat, 86 tahun. Dan dia punya teman-teman yang seumuran dengan dia, ya itu pelan-pelan banyak yang sudah meninggal. Betul? Karena sudah tua. Dia menyaksikan temannya yang tiap hari dia teleponan sama dia. Ya, saling telepon, teman muda saling telepon saling menguatkan. Tiba-tiba satu hari tidak telepon. Periksa ternyata masuk rumah sakit. 2 hari kemudian meninggal. Ya. Dia susah sekali, 1 minggu dia nangis terus. Ya. Lalu yang lain lagi temannya tiba-tiba juga meninggal. Baru reuni 1 bulan lalu. Dapat berita dia sudah tidak ada. Itu terus, ya. Terus karena temannya sudah tua, makin lama makin sedikit, makin lama makin sedikit. Lalu ada temannya juga yang terus telepon karena ibu saya itu suka cerita, ya dia cerewet, suka cerita. Tetapi dia membawa jiwa lebih banyak dari saya. Walaupun saya khotbah di mimbar, tapi dia bawa jiwa lebih banyak dari saya. Ya, dia pernah bawa jiwa orang temannya, saya yang jadi supirnya. Tiap pagi pergi jemput dia untuk ke gereja. Ya, dan ini temannya tidak umur panjang. Kita juga tidak tahu kenapa. Dia cuma mungkin kenal Tuhan tidak sampai 2 tahun. Tiap minggu saya jemput dia sama mama saya, bawa dia pergi gereja. Lalu dia, karena dia susah hidupnya, dia berkata begini, saya dengar sendiri. Dia kasih tahu mama saya, terima kasih kau bawa saya pergi gereja. Saya baru tahu di dalam gereja begitu baik, begitu damai. Tuhan jawab doaku. Kenapa kau tidak kasih tahu sejak dulu? Ya, begitu. Dan saudaraku, tidak berapa lama, tiba-tiba dia meninggal. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak terjadi seperti itu. Waktu kita makin pendek. Dan ibu saya dengan teman-temannya itu kadang-kadang kalau dia telepon saya dengar, ya. Mereka selalu berbicara begini. Kita ini sedang nunggu giliran. Tidak tahu siapa besok atau hari ini harus pergi. Teman-temannya ada yang takut mati, ya. Telepon kepada dia, bagaimana ya menghadapi kematian apa? Karena ibu saya orang gereja, bicaralah dia tentang firman Tuhan. Ya, bahwa kalau kita di dalam gereja, kita mati, kita langsung pergi ke sorga ketemu Tuhan. Ya, itu cerita yang ibu saya bukan pendidikannya tinggi. Bicara yang sederhana, tetapi membawa jiwa banyak kepada Tuhan. Dan dia sendiri, kalau tiap pagi ketemu saya breakfast, makan pagi, dia selalu bilang begini, puji Tuhan hari ini tambah 1 hari lagi. Anda mengerti? Bagi saya yang dengar itu, saya bisa terjemahkan begini, umur hidupku berkurang 1 hari lagi. Bisa mengerti? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa saya beritahu kepada Anda? Saya beritahu kepada Anda karena waktu itu sangat-sangat singkat. Kita bisa melihat flashback ke belakang, seolah-olah itu kemarin baru terjadi. Betul? Nah, saudaraku, poin pertama yang harus Anda sadar di dalam penantian kedatangan Tuhan, dia pasti kembali. Dan dia tidak lama lagi akan kembali. Yang kedua, engkau harus mempersiapkan iman untuk tetap teguh di tengah godaan dan ajaran-ajaran yang sesat. Kita mengucap syukur karena Anda ada di gereja ini, diajarkan tentang apa? Firman dari yang dasar. Kita bukan diajarkan untuk hanya dapat berkat. Kalau ajaran hanya dapat berkat, gereja bisa penuh. Tetapi tidak mempersiapkan orang untuk sungguh-sungguh aktif di dalam iman. Cuma berharap dan berdagang dengan Tuhan. Tadi ada lagu. Walaupun gunung itu tak berpindah,
ku tetap percaya. Bagaimana? Betul? Anda menyanyi dengan sungguh-sungguh, tapi kalau itu terjadi dalam hidupmu, apakah engkau tetap percaya Tuhan? Engkau berdoa, problem tetap ada. Engkau berlipat lutut, doa tetap ada problemnya. Apakah engkau tetap percaya kepada Tuhan? Apakah engkau tetap percaya bahwa Dia sanggup menolong engkau walaupun gunung itu tidak pindah? Saudaraku, gampang menyanyi. Tetapi iman yang ditumbuhkan itu harus betul berakar di dalam firman Tuhan. Tuhan tidak mengajar bahwa langit akan terus biru. Tuhan berkata, setiap orang ikut aku harus pikul salibnya, betul? Dan ikut aku. Itu ajaran Tuhan. Itu ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus berkata, pikulah salib, pikulah kuk, karena kuk itu enak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, mari kita berakar sungguh-sungguh ke dalam firman Tuhan. Supaya apa? Iman kita tidak goncang. Tadi dikatakan banyak yang tidak suka Dia datang sebagai raja, betul? Itu bicara tentang apa? Tentang kesenangan dunia, tentang ajaran-ajaran yang tidak berakar. Kelihatannya ajaran Kristus, kelihatannya ajaran gereja, tetapi dia cuma di kulit-kulit. Bicara tentang apa? Penglihatan. Saya tidak anti dengan itu, tetapi saya mau kasih tahu Anda, kenali orang yang selalu bicara tentang penglihatan. Lihat buah hidupnya apa. Kalau dia buah hidupnya berantakan, dia omong kosong. Ya, dia itu omong kosong. Ini saya berani bicara sini karena saya lama di dalam gereja. Saya bertemu dengan orang seperti itu. Lihat buah hidupnya seperti apa. Jangan percaya, oh dia itu nabi, Tuhan titip perkataannya di dia. Saya mau kasih tahu Anda, periksa seluruh Alkitab. Nabi siapa yang dititipi pesan oleh Tuhan, hidupnya enak-enak? Coba tanya, coba periksa. Setiap orang yang diangkat nabi oleh Tuhan, dititipi pesan oleh Tuhan, itu hidupnya secara manusia susah. Yeremia masuk penjara, diburu-buru, dipukul, ditempeleng. Yesaya, Musa diburu-buru 40 tahun, mau dilempari batu oleh umat Israel. Kasih tahu saja saya, Nuh 120 tahun khotbah, tidak ada satupun orang yang tobat. Itu Nuh itu pengkhotbah yang paling jelek. Dia 120 tahun khotbah, Tuhan akan turunkan hujan, tidak ada satupun yang percaya. Dia malah diketawai orang. 120 tahun diketawai orang sebagai orang gila. Enak? Tidak enak. Jadi jangan gampang kita diombang-ambingkan oleh seperti itu. Berakarlah di dalam Tuhan. Berakarlah. Tidak ada nabi yang hidupnya enak-enak. Tidak ada. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku sebagai nabi dan engkau lihat dia hidupnya enak, omong kosong. Tidak ada seperti itu. Nabi tidak ada seperti itu. Nabi itu harus menjadi firman Tuhan, menjalankannya, sehingga orang bisa melihat Tuhan bekerja. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya, apa arti berakar? Ini adalah kunci kita menanti Tuhan. Kalau engkau tidak berakar, maka angin pengajaran datang, angin godaan datang, kesenangan dunia datang, kekayaan datang, maka kita akan hilang. Seperti dikatakan itu, benih yang jatuh di tanah belukar. Saudaraku, istri saya suka tanam-tanam di rumah, ada kaktusnya. Dia ada kaktus, pelihara kaktus. Ini kaktus sudah lama dia pelihara dan kaktus itu mati terus. Ya, kaktus itu mati terus. Sampai dia ada pelihara 3 pot, ada 1 pot yang terakhir. 3 pot, 2 pot ini mati. Ya, 1 pot ini terakhir. Ya, lalu pikir apa ya salahnya? Dulu itu kaktusnya dikasih vitamin, saya lagi kerja tiba-tiba ditelepon.
tolong belikan vitamin B1. Saya pikir siapa mau makan B1? Merek apa? Dia sebut mereknya. Saya pikir di mana ada obat seperti itu? Ternyata itu vitamin kaktus. Ya, jadi sudah semua diberikan. Ya, vitamin lah, dia punya tanah lah, dikasih dan seterusnya, hasilnya mati. Ya, sudah itu kaktus itu disayang-sayang. Pagi-pagi saya harus ambil pagi-pagi kasih jemur dia, ya, supaya kena matahari pagi. Lalu kalau sudah lewat jam berapa cepat-cepat dikasih masuk supaya jangan kena matahari. Begitu. Hasilnya mati kaktusnya. Tinggal satu pot. Lalu dia bilang begini, kita pasang saja di belakang. Mungkin dia stres. Kaktus bisa stres. Ini kaktus stres pasti. Dipindah-pindah. Ya, dipindah-pindah. Jadi taruh satu tempat yang cuma kena matahari pagi, setelah itu enggak kena matahari lagi. Taruh di situ, enggak goyang-goyang di situ. Saudara tahu? Berbunga. Berbunga di situ. Jadi betul, kalau pindah-pindah, dia stres. Walaupun dikasih vitamin. Anda mengerti maksud saya? Kenapa saya sebut? Karena, saudaraku, iman kita jangan pindah-pindah. Hidup kita, akar kita, gereja kita, tolong jangan pindah-pindah. Walaupun kita menganggap gereja kita susah di situ, tetapi disitulah kita dipupuk, di situ kita dibersihkan, di situ kita bisa berbunga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kesetiaan itu adalah menjaga kekudusan dan kasih yang mendingin. Saudaraku, ingat satu, tantangan di akhir zaman adalah kasih yang mendingin. Betul? Kasih yang mendingin, itu tantangan kita di akhir zaman. Berapa banyak kita lihat orang, hubungan ayah, ibu dengan anak-anak bisa jadi dingin. Bagaimana seorang anak bisa melupakan ayah dan ibunya? Bagaimana? Kalau itu ada terjadi, itu menandakan bahwa kesudahan alam, kedatangan Tuhan sudah dekat, sudah dekat. Dan kita menyaksikan begitu banyak anak-anak yang melupakan ayah dan ibunya. Ya, baik, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Lalu apa yang selanjutnya? Tuhan berkata menjadi garam dan terang. Ini perintah Tuhan tidak berubah. Ini perintah Tuhan tidak pernah berubah. Engkau harus tetap jadi garam, tetap jadi terang. Ini dua ini. Kenapa Tuhan tidak bilang kamu jadi gula? Enak toh gula? Kamu jadi gula saja. Kenapa Tuhan bilang kamu jadi garam? Gula lebih enak. Betul? Betul? Tetapi Tuhan suruh kita jadi garam. Garam itu diperlukan semua orang. Ya, garam itu diperlukan oleh semua orang. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika Tuhan menyuruh engkau menjadi apa, berperan sebagai apa, engkau sedang sekolah yang baik, sekolah yang baik, engkau jadi karyawan, kerjakan dengan baik tugasmu. Engkau akan berkata, Tuhan, aku mau begini, aku perlu begini. Doa kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Ya, bukan engkau pindah-pindah seperti tadi. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terakhir, di dalam komunitas kita harus saling menasihati dan menguatkan. Ibrani 10 berkata begini, pada akhir zaman yang penuh tekanan, ya, kita dikasih tahu jangan menjauh dari persekutuan. Betul? Ibrani itu sangat terkenal. Jangan kita lari dari persekutuan, karena di dalam persekutuan kita itu digesek, saling menggesek satu anggota dengan anggota lain. Itu sehat. Ya, kita mungkin merasa tersinggung saat itu sehat, saudaraku. Dibanding engkau cuma ikut ibadah pakai YouTube. Ya, ikut ibadah pakai YouTube.
Kalau kita bisa ibadah pakai YouTube, Paulus tidak usah susah-susah buka jemaat, betul? Tuhan Yesus saja bikin channel siaran surgawi, kita nonton di awan saja, dia khotbah. Tetapi kita disuruh Tuhan untuk bersekutu, untuk saling menasehati, untuk saling koreksi. Kalau kita dikoreksi, jangan kita tersinggung, karena itulah tugasnya jemaat untuk kita. Nah, saudaraku, oleh sebab itu kita menjadi mengerti sekarang ya, bahwa hidup di dalam pengharapan penantian kita Tuhan datang adalah penantian yang aktif ya, adalah penantian yang aktif. Siapa dari kita mau ketika Tuhan datang kita bersama-sama dia di surga? Angkat tangan. Kerjakan apa yang Tuhan inginkan. Engkau punya modal. Apa yang sekarang engkau miliki, itu modalmu. Tuhan taruh itu. Engkau jadi apa saja, kerjakan sungguh-sungguh, jangan ngomel. Kalau ada masalah berdoa, kalau ada masalah minta Tuhan, tolong engkau. Dan engkau akan berakar di dalam Tuhan. Ya, nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah menanti dengan aktif. Kalau engkau menanti dengan aktif, engkau pasti berbuah. Engkau pasti berbuah. Ya, dan buah itulah yang Tuhan tunggu. Ketika dia datang, dia akan hitung-hitungan dengan kita. Apa buah? Tuhan, aku guru sekolah minggu. Aku punya anak-anak sekolah minggu dari guru sekolah minggu dari saya masih remaja belum menikah sampai aku sudah tua seperti ini, aku tetap ajar anak-anak di sekolah minggu ya. Ada guru saya sekolah minggu juga begitu. Saya sekarang sudah tua begini, dia masih ajar sekolah minggu. Saudaraku, itu buah-buah yang dia tebar, dia sendiri sudah tidak tahu berapa banyak. Dia sudah tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, Tuhan, aku menjadi ini, saudaraku, aku kerja, aku menyelamatkan uang perusahaan, aku begini-begini, itu baik. Dan seterusnya. Jadi hari ini Anda harus mengerti sungguh-sungguh. Ada konsekuensi jika Anda tidak melakukan perintah Tuhan. Kita akan dikumpulkan sebagai seteru Allah dan dibunuh di hadapannya. Ingat itu. Kita ada konsekuensinya. Ya, oleh sebab itu jangan sampai Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, hai pembuat kejahatan. Ya, mari kita bangkit berdiri semua. Di dalam posisi kita menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jangan pernah kita dinina bobokkan oleh seteru Tuhan yang datang dalam rupa rohani kepada Anda dan membuat Anda tidur, lupa dengan tugasmu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau katakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan
Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan? Selain puji dan sembah. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, mengingatkan kami Tuhan bahwa hidup kami di dalam penantian kami kepadamu Tuhan adalah hidup yang Engkau tunggu-tunggu hasilnya Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak bisa menjadi orang yang berpangku tangan, tetapi harus kami menjadi anak-anak-Mu yang bekerja untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, beri kami kekuatan supaya kami bisa dan mampu untuk hidup seperti yang Engkau inginkan, untuk kami menyambut Engkau Tuhan sebentar ketika Engkau datang memanggil nama kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu yang membuat hati kami bergelora untuk terus mengikut Engkau, terus berakar di dalam Engkau Tuhan. Tolong kami, berkati kami Tuhan. Engkau tahu apa yang kami inginkan di dalam hidup kami. Mungkin kami memerlukan pekerjaan, mungkin kami memerlukan pendidikan yang baik. Tuhan, kami memerlukan terobosan ekonomi di dalam hidup kami Tuhan. Kami yang anak-anak muda membutuhkan pasangan hidup. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tuhan, tolong kami. Orang tua berdoa buat anak-anak mereka. Kami ingin anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik Tuhan. Tuhan, tolong kami buat anak-anak juga berdoa buat orang tua mereka, supaya mereka juga mengenal Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Tuhan, tolong jadikan kami garam dan terang dunia. Tuhan, tolong berkati apa yang kami kerjakan Tuhan di dalam pekerjaan kami sehari-hari. Jadikan kami kemuliaan bagi Tuhan melalui pekerjaan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ketika sebentar Engkau datang kembali, kami dengan bersukacita mengeluarkan seluruh buah-buah kami kepadamu dan berkata, Tuhan, inilah yang kami kerjakan untuk Engkau. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau lebih baik, Engkau lebih baik dari kepada kami. Dan Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati gereja ini Tuhan, berkati jemaat ini semua. Tuhan, tolong menjadi indah di hadapan-Mu Tuhan, menjadi membawa buah-buah yang banyak kepadamu Tuhan, untuk menyongsong Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Bapak Gembala, berkati Ibu Gembala di tempat ini, seluruh pengerja yang ada Tuhan, seluruh pemain musik yang ada, seluruh worship leader, seluruh WL, seluruh guru-guru sekolah minggu, apa saja bidang yang multimedia Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, kami bekerja untuk kemuliaan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah melupakan kami. Terima kasih Bapa di surga buat jaminan berkat-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, kita diberkati dan menjadi berkat. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.